Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1681. Saudara York, apa ini? Ekspresi Benjamin Lin memburuk. Dia secara tidak sadar merasa ada yang salah dengan pedangnya, tapi dia tidak tahu kenapa. Harvey York mengerutkan kening, lalu menyipitkan mata untuk waktu yang lama. Kemudian, dia berkata dengan tenang, "Jika tebakanku benar, ini pasti artefak yang telah lama hilang dari keluarga suci Mikado, pedang iblis, Muramasa. Tapi pedang itu sendiri sudah lama hilang. Seharusnya tidak ada di sini. Ini berarti bahwa keluarga suci Mikado sedang melakukan eksperimen di sini saat itu untuk membentuk kembali Muramasa menggunakan darah dan keganasan di medan perang. Tapi metode tempa ulang pedang ini pasti gagal. Jika tidak, pedang itu pasti sudah diambil sekarang. Tidak mungkin itu masih ada di sini. Ada cukup banyak orang yang datang untuk keluarga Lin baru-baru ini. Ada kemungkinan besar mereka mencoba untuk mendapatkan pedang itu. Benjamin dan yang lainnya terpaku. Tidak mungkin mereka akan mempercayai mitos seperti ini jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mata Benjamin berkedut terus-menerus. Dia diam-diam berseru, "Saudara York, bagaimana kita harus menangani barang ini?" Harvey menjawab dengan tenang, "Jika orang-orang dari negara kepulauan mengetahui hal ini, siapa yang tahu kekacauan macam apa yang akan mereka sebabkan? Tindakan terbaik adalah menghancurkannya." Harvey perlahan menarik pedang yang Yona Lin berikan padanya di tengah ucapannya. Seiring dengan suara dentang keras, pedang panjang negara kepulauan yang tampak seperti Muramasa kemudian terbelah dua ketika Harvey mengayunkan pedangnya. Cairan merah dengan bau busuk merembes keluar dari gagang kayu pedang. Harvey mengambil obor dan melemparkannya tepat ke Muramasa. Asap gelap mulai berputar-putar di mana-mana pada saat berikutnya. Pada saat yang sama, sebuah lencana kayu tiba-tiba hancur berkeping-keping di dalam kuil di puncak Gunung Fuji dari negara kepulauan. Seorang onmyoji yang duduk di tengah kuil membuka matanya. Sedikit kemerahan terlihat di matanya. Darah yang gelap seperti malam menyembur keluar dari semua lubangnya. Dia ingin mengirim kabar, tetapi dia terlambat. Setelah berurusan dengan insiden keluarga Lin, Harvey meminta Yona untuk mengantarnya kembali untuk beristirahat. Tapi Yona tidak mengantar Harvey kembali ke Hotel Praha kali ini. Dia malah membawa Harvey ke lingkungan Fragrant Hill Villa. Villa-villa ditempatkan di samping sungai Huangpu Mordu. Pemandangannya luar biasa, dan medannya cukup terbuka. Tempat itu juga terletak cukup dekat dengan distrik perbelanjaan kelas atas. Hanya ada 10 villa di seluruh lingkungan. Selain villa keempat yang dilompati karena dianggap angka sial, villa dengan harga tertinggi adalah yang diberikan Benjamin kepada Harvey. Dan villa dengan harga terendah adalah yang ke-11. Tentu saja, meskipun harga villa terbaik 10 kali lebih tinggi daripada yang terburuk, itu masih merupakan jumlah yang luar biasa untuk orang biasa. Harvey pergi mencari kamar untuk menetap setelah begadang sepanjang malam. Setengah hari telah berlalu segera setelah itu. Hampir waktu makan malam ketika Harvey bangun. Harvey menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, lalu memainkan ponselnya sambil menyesap minumannya. Setelah memberi Aiden Bauer pelajaran, baik Aiden dan Rahel Hardy sangat cepat dalam mengerjakan tugas mereka. Mereka sudah berencana untuk bertemu dengan petinggi Longmen cabang Mordu hari itu. Wakil pemimpin cabang, Drew Shelton, bersikeras membiarkan Marco Bauer naik pangkat namun segera dilumpuhkan oleh Aiden. Para petinggi lainnya tidak keberatan dengan Aiden dan Rahel yang membentuk aliansi. Justin Walker membuat alasan untuk tidak hadir selama pertemuan dan menghindari peluru. Dia sekarang mendapatkan banyak orang untuk melindunginya. Longmen cabang Mordu sekarang dibagi menjadi dua faksi yang berbeda. Semua anggota generasi yang lebih muda mendukung Rahel, sementara yang berpengalaman mendukung Justin. Bab 1682. Justin Walker mengumumkan kepada publik bahwa Rahel Hardy melakukan hal-hal yang ceroboh dan tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin Longmen cabang Mordu.
Dia akan bertarung melawan Rahel sampai akhir. Jenderal terbaik Justin Walker akan kembali ke Mordu dari Wolsing. Semua jenis berita tersebar di mana-mana. Jelas bahwa Longmen cabang Mordu sudah direorganisasi setelah Aiden Bauer dan Rahel bergabung. Hanya Justin yang tersisa untuk dibersihkan sesudahnya. Tidak akan terlalu sulit untuk berurusan dengannya. Ketika ada kesempatan untuk berurusan dengan Justin sekali dan untuk selamanya, seluruh cabang Longmen dari Mordu bahkan tidak akan berani melawan Harvey York. Harvey tidak yakin apakah dia harus senang atau sedih. Longmen yang tinggi dan perkasa benar-benar membungkuk serendah ini di wilayah yang begitu kuat, Mordu. Ini benar-benar mengecewakan. Harvey percaya bahwa Justin juga tidak akan menyebabkan banyak masalah. Dia pasti cukup mudah untuk ditangani. Harvey merasa sedikit lapar setelah beristirahat. Dia bersiap-siap untuk mencari makan di luar. Tetapi tepat ketika dia melangkah keluar dari pintu depan, teleponnya berdering. Suara Cynthia Zimmer bergema dari sisi lain telepon. "Kakak ipar, ku dengar kau sudah berada di Mordu. Kau belum makan, kan? Kau harus ikut denganku untuk menghadiri perjamuan malam kelas atas malam ini." Harvey tertawa terbahak-bahak. "Bukankah kau sedang syuting sekarang? Kau masih punya waktu untuk menghadiri jamuan makan malam." Nada tak berdaya bisa terdengar dari suara Cynthia. "Kau tidak mengerti, kakak ipar. Urusan syuting berarti aku harus makan dan minum dengan para investor. Aku benar-benar tidak ingin pergi, tetapi aku harus pergi jika seniorku memintaku. Jika tidak, itu artinya aku tidak menghormatinya. Aku khawatir ada yang tidak beres di sini. Karena itulah aku memintamu untuk menjadi pasanganku hari ini, kakak ipar." Harvey tersenyum. Dia tidak akan menolak permintaan yang datang dari adik iparnya. "Di mana kau sekarang, kakak ipar? Aku akan datang untuk menjemputmu." Cynthia takut Harvey akan menolaknya dan bahkan dengan cepat menawarkan bantuan. Harvey menutup teleponnya dan mengirim Cynthia alamatnya. Segera setelah itu, sebuah Porsche 911 berhenti tepat di pintu masuk Fragrant Hill Villa. Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan dua wanita muda dan cantik. Cynthia sedang duduk di kursi penumpang. Hanya beberapa hari sejak keduanya bertemu, tetapi penampilan dan aura Cynthia tampak lebih memesona dari sebelumnya. Harvey menjadi sedikit gelisah semakin dia memandangnya. Wanita yang mengemudikan mobil itu tampak beberapa tahun lebih tua dari Cynthia. Riasannya sangat indah saat mengenakan kacamata hitam berbingkai. Meskipun dia terlihat cantik, bibirnya yang tipis membuatnya tampak sedikit kejam. Wanita itu melepas kacamata hitamnya setelah melihat Harvey. Tatapan aneh melintas di matanya selama sepersekian detik. Harvey berdiri di depan villa dengan pakaian biasa seolah-olah dia adalah seorang penjaga keamanan. Dia tidak terlihat mencolok sama sekali. Cynthia tidak menyadari fakta ketika dia dengan senang hati memperkenalkan yang lain. "Senior Ebony, ini pasanganku, Harvey York. Harvey, ini seniorku, Tamara Ebony. Dia adalah selebriti terkenal di dunia di seluruh industri televisi. Dia yang memintaku datang untuk syuting film." Harvey tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. "Halo, Nona Ebony. Aku telah melihat film yang kau bintangi sebelumnya." Tamara menatap Cynthia dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. "Cynthia, apakah kau yakin akan membawa pria ini ke perjamuan malam? Kau harus tahu bahwa ada peluang besar untukmu malam ini. Jika seorang investor mengagumimu, kau pasti akan menjalani karir yang mulus sepanjang hidupmu. Apakah kau tidak takut kehilangan kesempatan seumur hidup membawa jangkar ini ke sini?" Cynthia tertawa kecil. "Senior, Harvey pria yang baik. Kau pasti memiliki kesan yang salah tentang dia. Aku percaya bahwa aku akan memiliki peluang sukses yang lebih baik bersamanya. Tetapi jika kau masih menentang gagasan itu, aku juga tidak akan memaksamu. Kau bisa pergi duluan. Aku akan pergi berbelanja dengan Harvey." Bab 1683. Tamara Ebony membeku mendengar ucapan Cynthia Zimmer,
lalu mendorong kacamata hitamnya ke atas. Baik, karena sang putri menginginkan pasangannya dengannya, mari kita biarkan dia masuk ke dalam mobil kalau begitu. Tapi aku harus memperingatkanmu, kita sedang menuju ke tempat hiburan paling terkenal di Mordu. Jika dia menyebabkan keributan besar di sana, aku tidak akan bisa membantu. Tentu saja, Tamara tidak ingin Harvey pergi sama sekali. Tapi karena dia takut Cynthia akan ikut dengan Harvey York, dia tidak punya pilihan selain membawanya. Setelah mendengar Tamara setuju untuk membawa Harvey, Cynthia pergi ke belakang mobil dan duduk bersama Harvey. Tamara mengerutkan kening setelah melihat pemandangan itu. Tetapi setelah berpikir bahwa pria yang tampak seperti penjaga keamanan Fragrant Hill hanya ikut dengan Cynthia ke jamuan makan malam setelah bertemu dengannya karena keberuntungan, Tamara menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Dia hanya seorang penjaga keamanan. Lagi pula tidak ada bedanya membawanya. Dia tidak akan bisa menghentikan atraksi utama malam ini. Tanpa pikir panjang, Tamara menginjak pedal, dan mobil melaju dengan putaran yang keras. Cynthia kemudian bertanya saat di jalan, "Harvey, kenapa kau ada di sini di Fragrant Hill? Di villa mana kau tinggal? Bisakah aku datang untuk menginap bersamamu besok?" Harvey memikirkannya, lalu menjawab, "Tentu. Aku tinggal di villa pertama. Datang saja saat kau senggang." Setelah mendengar tentang villa pertama, Tamara tidak bisa menahan tawa dingin. Semua orang di Mordu tahu bahwa villa itu milik Benjamin Lin. Tapi penjaga keamanan ini berani bilang kalau villa itu miliknya. Dia pasti tidak menyadari kemampuannya. Tamara tidak memiliki niat untuk mengekspos Harvey. Dia tersenyum tanpa menjawab siapapun, lalu melanjutkan menginjak pedal. Setengah jam kemudian, Porsche tiba di Paramount. Paramount Mordu telah menjadi tempat hiburan besar sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa keluarga kelas atas Mordu, keluarga Jin, diam-diam menjalankan bisnis tersebut. Paramount memiliki tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Segelas air sederhana sudah berharga ratusan dolar. Restoran, bioskop, pusat perbelanjaan mewah juga bisa ditemukan di sana. Aman untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang menyenangkan penuh sesak di tempat tersebut. Tempat seperti ini dianggap sebagai sarang pemborosan uang sejati bagi orang-orang yang menjalani kehidupan mewah. Tempat parkir mobil juga dipenuhi merek-merek mewah. Orang biasa yang mengendarai mobil dengan merek seperti Audi, BMW, dan Mercedes bahkan tidak akan berani parkir di sini. Tempat itu dipenuhi mobil-mobil seperti Porsche dan Maserati. Harvey turun dari mobil dan menyipitkan mata sambil melihat gedung setinggi 5 lantai. Dia cukup tertarik dengan tempat itu. Desas-desus mengatakan bahwa selain keluarga Jin Mordu, negara kepulauan juga memiliki saham pada tempat itu. Harvey berpikir bahwa dia mungkin bisa mengumpulkan beberapa informasi saat datang ke sini. Di sisi lain, Tamara melihat Harvey menatap Paramount tanpa berkedip seolah dia adalah anak desa yang belum pernah pergi ke kota sebelumnya. Kemudian, dia tidak bisa menahan senyum penuh penghinaan. Seperti yang diharapkan dari seorang penjaga keamanan. Dia cukup pandai berpura-pura ketika dia masih di dalam mobil, tetapi dia pasti tergelincir setelah datang ke tempat yang benar-benar mewah. Tamara sudah merasa bahwa Harvey mungkin bukan pacar Cynthia sebelumnya, tapi dia yakin akan kecurigaannya setelah itu. Bagaimanapun juga, seorang penjaga keamanan tidak cocok untuk Cynthia. Tanpa pikir panjang, Tamara kemudian menasihati Harvey dengan nada superior, "Harvey, kita akan segera menuju ke tempat yang sangat mewah. Kita akan menghabiskan cukup banyak di sana. Malam ini adalah hari ulang tahun sahabatku, Kate Walker, yang juga putri pemimpin Longmen cabang Mordu, Stephen Walker. Dialah yang mengundang kami ke pesta ulang tahunnya." Kate dianggap cukup terkenal. Selain pangeran dan tuan muda Mordu, cukup banyak selebriti dan sutradara juga akan hadir. Jangan membuat keributan saat kau di dalam. Bab 1684. Aku tidak keberatan karena Cynthia Zimmer ingin mengajakmu keluar untuk melihat dunia,
tapi jangan membuat masalah. Temukan tempat untuk duduk dan makan setelah kau masuk ke aula. Cynthia dan aku harus berbaur. Kami tidak punya waktu untuk menemanimu. Dan tolong sedikit lebih pendiam. Jika kau makan seperti serigala lapar, kau akan diolok-olok. Aku akan malu jika itu terjadi. Setelah mendengar ucapan lancang Tamara Ebony, Harvey tersenyum tanpa membuka mulutnya sambil menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Jika bukan karena Cynthia, dia lebih suka berada di tempat lain. Oh ya, satu hal lagi, Tuan Muda Holt mungkin datang sebentar lagi. Saat kau melihatnya, tolong jaga jarakmu dari Cynthia. Dia jatuh cinta pada Cynthia pada pandangan pertama. Itu sebabnya jika kau terlalu dekat dengan Cynthia, dia mungkin akan menjadi gila dan menyerangmu. Tuan Muda Holt, Harvey tanpa sadar bertanya, lalu menatap Cynthia. Cynthia menjulurkan lidah kecilnya yang lucu, lalu dengan tenang berseru, "Kakak ipar, jangan marah padaku. Nama tuan muda itu adalah Brian Holt. Dia dari salah satu keluarga kelas 1 Mordu. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia jatuh cinta padaku pada pandangan pertama dan ingin berinvestasi dalam diriku setelah melihatku beberapa hari yang lalu seperti orang gila, tetapi aku sama sekali tidak tertarik padanya. Itulah sebabnya aku memintamu ke sini untuk berpura-pura menjadi pacarku malam ini." Harvey benar-benar tidak bisa berkata-kata. Adik iparnya secara keseluruhan hebat, selain fakta bahwa dia terlalu cantik, menarik banyak pria di sekelilingnya. Benar, Brian tidak ada di daftar teratas, tetapi dia memiliki hubungan yang baik dengan Terry Smith. Terry milik keluarga Smith. Dia yang termuda dari keluarga dan merupakan salah satu dari 6 pangeran Mordu. Kakak ipar, kau tidak terintimidasi sekarang, kan? Harvey dengan tenang melirik Cynthia, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentil dahi Cynthia. Cynthia kemudian bergumam sambil menunjukkan ekspresi tak berdaya, "Katakan saja jika kau tidak takut, tidak perlu menyentilkan tanganmu atau semacamnya." Tamara mengerutkan kening setelah melihat Harvey melakukan apa yang dia lakukan. Tetapi melihat bahwa Harvey tidak melakukan apapun yang melewati batas, Tamara tidak mengatakan apa-apa karena dia takut Cynthia tidak menyukainya. Tamara kemudian mencoba berbicara dengan tenang, "Baiklah, masuklah ke dalam bersamaku. Ingat, kurangi bicara, perbanyak aksi." Tamara menarik tangan Cynthia dan berjalan ke Paramount di tengah ucapannya. Harvey tidak mempermasalahkan sikap Tamara dan membuntuti di belakang mereka. Pada saat yang sama, dia juga memproses beberapa informasi menarik. Pangeran dari keluarga Smith, Terry Smith, dan pangeran dari keluarga Jin, Lucas Jin. Jika Harvey beruntung, dia akan bertemu 2 dari 6 pangeran Mordu. Segera, Tamara membawa 2 lainnya ke aula di lantai 3. Dia kemudian dengan cepat berseru, "Harvey, pergilah cari sesuatu untuk dimakan. Cynthia dan aku perlu memperbaiki riasan kita." Tamara menarik Cynthia pergi setelah dia selesai berbicara. Cynthia terkekeh, lalu memberi isyarat kepada Harvey untuk berbicara di telepon ketika dia diseret untuk memperbaiki rias wajahnya. Bagaimanapun, akan ada banyak investor, sutradara, dan selebriti yang muncul. Itulah mengapa Cynthia juga memberikan yang terbaik. Dia ingin sukses dalam karir yang dia kejar. Harvey tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Cynthia akan tinggal di Paramount, Harvey pasti akan muncul tepat waktu bagaimanapun caranya. Dia penasaran melihat sekeliling aula. Tempat ini dibangun dengan arsitektur Kledean klasik. Seluruh lantai telah dibuka, dan areanya sangat luas. Di samping balkon, kira-kira 100 orang masih bisa muat dan bergerak di aula. Ada beberapa meja sempit dan panjang di aula. Alkohol, makanan penutup, dan buah-buahan dipajang di atas meja. Koki terlihat sibuk di belakang dapur terbuka. Masakan ala Timur, Barat, dan Jepang terlihat disiapkan di sana. Ada banyak fasilitas rekreasi di sudut aula juga. Cukup banyak orang yang bersenang-senang sambil membuat banyak kebisingan di sana.
Semua orang itu adalah pria tampan dan wanita cantik yang mengenakan pakaian glamor. Bab 1685. Seluruh aula tampak cukup mewah sekaligus trendy. Ini adalah tempat favorit bagi setiap karakter besar dari Mordu untuk bersosialisasi. Tapi Harvey York sama sekali tidak tertarik pada orang-orang itu. Dia bahkan tidak repot-repot untuk menoleh 2 kali ketika dia melihat selebriti yang dia kenal. Dia kemudian mengambil piringnya dan mulai makan. Harvey kelaparan sepanjang hari, L2 bagus memiliki makan besar di sana pula. Ini akan menghemat banyak waktu yang akan membawanya mencari makanan di luar. Mengapa kau di sini? Tepat ketika Harvey sedang mengunyah 3 steak, nada aneh dari suara seseorang bergema di belakang Harvey. Harvey berbalik dan melihat seorang pria feminin mengenakan setelan kotak-kotak dan kacamata berbingkai emas yang memperhatikan Harvey. Harvey melemparkan tebon kembali ke piring, lalu menyeka mulutnya. Siapa kau? Apakah kita saling kenal? Apakah kau mencoba berpura-pura, nak? Aku tidak percaya kau menemukan jalanmu ke sini setelah bergantung pada keluarga Malone untuk makanan. Orang lain dengan dingin berseru. Oh, kau tuan muda Walker. Harvey ingat siapa orang itu, L2 tidak lain adalah Stephen Walker sendiri. Harvey hampir tidak memiliki kesan pribadi tentang orang ini, tetapi entah bagaimana dia dapat dengan jelas mengingat Harvey. Setelah memperhatikan Stephen, Harvey kemudian dengan tenang bertanya, apakah ada yang salah? Ada yang salah. Stephen tertawa terbahak-bahak. Dia telah kehilangan reputasinya karena Harvey terakhir kali dan tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalas dendam sejak saat itu. Dia kemudian memperhatikan Harvey dan bertanya dengan dingin. Biar aku tanyakan ini kepadamu, bagaimana kau bisa sampai di sini? Bisakah orang desa sepertimu ada di sini? Aku datang ke sini tidak ada hubungannya denganmu. Harvey mengurusi urusannya sendiri dan mengambil lobster. Apakah kau membangun Paramount? Atau apakah kau mengatur perjamuan malam? Apakah kau bahkan menyewakan seluruh aula? Tapi melihatmu, aku tidak berpikir kau akan bisa menyewakan aula kelas atas seperti itu. Aku juga tidak berpikir kau memiliki koneksi dan kemampuan untuk mengatur perjamuan. Semua orang adalah pelanggan di sini. Makan jika kau ingin makan di sini, dan keluar setelah kau selesai. Mengapa kau bahkan peduli mengapa aku di sini? Apakah kau tidak memiliki hal lain untuk dilakukan? Stephen tidak bisa berkata apa-apa lagi karena marah. Hidupnya berjalan buruk selama beberapa hari terakhir. Dia dipermalukan oleh Harvey di sini sementara dia kehilangan pengikutnya bersama dengan calon istrinya. Dia kemudian segera menyalahkan Harvey. Stephen mengertakkan gigi dan dengan dingin berseru, dengarkan baik-baik, Nona Kate Walker sendiri yang mengatur perjamuan ini. Aku sepupunya yang lebih tua, tentu saja. Aku berhak khawatir tentang orang desa yang menghadiri perjamuannya untuk beberapa motif tersembunyi. Aku ingin tahu sekarang siapa sebenarnya yang mengundangmu ke sini. Dan jangan berani-beraninya kau mengatakan bahwa itu adalah Nona Walker sendiri. Kalian berdua berasal dari 2 dunia yang berbeda. Seorang udik desa tidak akan pernah mendapatkan undangan seorang putri. Harvey kemudian dengan main-main menjawab, permisi, aku tidak ingin memberitahumu. Aku akan mengatakan hal yang sama. Beberapa hal yang kau tidak punya hak untuk bertanya, dan beberapa hal yang juga tidak cocok untukmu. Harvey kemudian berbalik dan berlari pergi setelah dia selesai berbicara. Mata Stephen berkedut karena marah. Dia sangat ingin memukuli Harvey sampai babak belur. Tapi dia sendiri mengaku sebagai orang yang beradab. Dia pergi mencari orang lain setelah dia menggertakkan giginya. Stephen lebih suka menginjak-injak seorang pria sampai mati daripada membiarkannya hidup-hidup. Harvey terus mencari makanan sambil memegang piring tanpa memedulikan Stephen. Meskipun ini adalah tempat berkumpul, tidak banyak orang yang benar-benar mencari makanan seperti Harvey. Itu sebabnya dia menarik perhatian banyak orang. Segera, semua orang memelototi Harvey sambil bergumam satu sama lain.
Beberapa wanita bahkan meremehkan Harvey. Bab 1686. Menelan makanan dan minuman di tempat mewah seperti Paramount adalah tindakan yang memalukan bagi wanita-wanita terkenal itu. Dari mana orang ini berasal? Apakah dia reinkarnasi dari hantu lapar? Seorang pria paruh baya mengenakan jas kemudian berjalan segera setelah itu. Dia tampak cukup sopan, tetapi ada tatapan sengit di matanya. Rupanya, orang seperti itu telah berada di dunia bawah untuk sementara waktu dan baru saja pensiun. Ada kartu nama di dadanya, manajer lokasi Lenny Thompson tertulis di kartu itu. Lenny berjalan menuju Harvey York, lalu membanting piring Harvey ke meja dan dengan dingin berseru, "Tuan, di mana undanganmu? Atau bisakah kau memberitahuku siapa yang membawamu ke sini? Apakah aku memerlukan undangan perjamuan sekarang? Aku butuh orang lain untuk memasukkanku juga. Apakah ini tempat istana kaisar sekarang?" Harvey mengangkat alisnya sejenak, lalu mengambil kue tart tanpa memedulikan orang lain. "Kenapa aku tidak pernah melihatmu meminta undangan dari orang lain? Apa kau menargetkanku secara khusus?" Lenny memperhatikan Harvey, lalu menunjukkan sedikit rasa jijik di matanya ketika dia melihat pakaian biasa Harvey. "Paramount tidak membutuhkanmu untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Kami punya alasan untuk percaya bahwa kau bukan salah satu dari orang-orang yang diundang Nona Walker." Di mata Lenny, orang-orang seperti Harvey jelas ada di sini hanya untuk makan dan minum sesuka hati. Harvey tertawa kecil. "Dan mengapa kau punya alasan untuk percaya itu?" Lenny kemudian benar-benar marah menjawab dengan wajah datar, "Karena ini adalah tempat kelas atas. Segelas air di sini lebih mahal daripada semua yang kau kenakan itu digabungkan. Ada bau udik desa di sekujur tubuhmu juga. Kami tidak menyambut orang kampung di sini. Demi keselamatan setiap tamu penting dan untuk memastikan kesuksesan perjamuan malam, aku harus memeriksa identitasmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena memaksa tanganku." Harvey tertawa kecil, "Dan bagaimana tepatnya kau akan memaksa tanganmu? Apa kau pikir ini desamu atau semacamnya, nak? Apakah kau pikir bisa makan dan minum di sini sesukamu? Orang-orang yang hadir di sini semuanya adalah orang-orang luar biasa dari kalangan sosial atas dan tokoh-tokoh besar dalam dunia hiburan. Kau berada di sini secara langsung akan memengaruhi nafsu makan orang lain. Tidak hanya itu, reputasi kami akan benar-benar ternoda jika media mengetahui bahwa siapapun dapat melenggang ke tempat kelas atas seperti ini." Suara penuh kesombongan bisa terdengar di seluruh aula. Stephen Walker membawa serta beberapa teman wanita dan menatap Harvey dengan penuh penghinaan. "Harvey York, aku akan keluar dari sini sekarang jika aku jadi kau. Kau harus pergi dari sini sebelum Nona Walker mengetahui hal ini. Jika tidak, kau mungkin bahkan tidak tahu bagaimana kau akan mati nanti." "Benar, aku berasumsi bahwa kau bahkan tidak tahu latar belakang Nona Walker. Ayahnya tidak lain adalah Justin Walker sendiri, penerus pemimpin Longman cabang Mordu." Stephen kemudian dengan sinis memelototi Harvey setelah dia selesai berbicara. Orang ini berani menyebut dirinya pemimpin Longman cabang Mordu. Jika dia berani menyebutkannya di sini, dia pasti akan mati tanpa kuburan. Tentu saja, Stephen ingin memprovokasi Harvey dengan menunjukkan identitas Justin. Harvey hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban langsung, sama sekali mengabaikan Stephen yang melompat-lompat kegirangan. Harvey memandang Lenny dan dengan tenang bertanya, "Manajer Thompson, bagaimana jika aku tidak menurut? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa kau benar-benar berani mengusirku dari sini? Apa kau punya nyali untuk melakukannya bahkan dengan keberanian para dewa sendiri?" Bab 1687. Jika ada yang hanya melakukan pekerjaan mereka seperti yang diperintahkan, Harvey York juga tidak akan mempersulit mereka. Dia tidak keberatan memberitahu mereka latar belakangnya. Tapi karena Lenny Thompson jelas datang ke sini untuk mendukung Stephen Walker, bagaimana mungkin Harvey tetap beradab? "Dengan keberanian para dewa, katamu.
Nak, aku tidak perlu itu untuk berurusan denganmu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kau melakukan ini? Lenny memandang Harvey seolah-olah dia adalah bajingan yang tidak bisa diajari. Karena kau hanya orang kelas bawah yang tidak termasuk dalam lingkaran sosial atas ini, kau tidak boleh masuk tanpa undangan. Kau harus tahu bahwa kau tidak akan mendapatkan apapun selain mempermalukan dirimu sendiri dengan datang ke sini tanpa mengetahui batasanmu. Apakah kau mengerti apa yang aku bicarakan di sini? Jika kau bersedia keluar dari sini dengan patuh, aku akan membayar taksimu sendiri. Aku juga tidak ingin telur busuk merusak seluruh keranjang di Paramount. Kau mengerti, kan? Lenny kemudian mengeluarkan uang $100 dari sakunya dan membantingnya ke meja Harvey. Tawa kecil terdengar di mana-mana setelah kerumunan tidak bisa menahan tawa mereka. Dia pasti sangat beruntung hari ini. Dia tidak hanya makan dan minum di sini secara gratis, tetapi dia juga mendapatkan uang $100. Manajer Lenny sudah berhenti dari cara sebelumnya. Jika itu Lenny dari sebelumnya, dia akan mematahkan semua anggota badan bajingan ini. Jangan marah dulu, semuanya. Pestanya bahkan belum dimulai. Bisakah seseorang membebaskan kita dari kebosanan kita? Ayo, beri pria itu sedikit uang. Orang-orang di sekitar Harvey kemudian merogoh saku mereka untuk mengambil uang receh dan melemparkannya ke arah Harvey. Hei, bocah. Berhentilah meminta lebih sekarang karena kau sudah merasa cukup. Ambil kembaliannya dan pergi dari pandanganku. Aku tidak mengatakan itu lagi. Lenny dengan dingin berseru saat melihat pemandangan itu. Harvey sedikit menyipitkan mata dan kemudian menjawab dengan dingin, apakah kau yakin bahwa aku tidak berhak berada di pesta perjamuan ini? Tidak, tapi aku harus membawamu keluar untuk memeriksa latar belakangmu demi keamanan perjamuan. Tentu saja, aku pribadi akan mengundangmu kembali ke dalam jika kau membuktikan kepadaku bahwa kau memang memiliki hak untuk berada di sini. Lenny memelototi Harvey dengan dingin. Tentu saja, kemungkinan ini terjadi hampir nol. L2 menggelitik minat Harvey. Tapi, bagaimana jika aku bisa membuktikan aku pantas berada di perjamuan? Sedikit penyesalan muncul di mata Lenny. Dia kemudian dengan tenang menjawab, kalau begitu aku akan minta maaf. Meminta maaf. Harvey tertawa kecil. Apakah ada gunanya untuk itu? Tentu saja ada. Ekspresi penuh ejekan terlihat di wajah Lenny. Aku sudah memberimu cukup rasa hormat. Apalagi yang diinginkan orang desa sepertimu. Aku akan memberitahumu sekarang. Plak. Harvey tiba-tiba melangkah maju dan mengayunkan panggung telapak tangannya ke wajah Lenny, membuatnya terhempas melintasi aula dan menabrak menara sampahnya. Pemandangan itu tampak mengerikan pada saat itu. Suara keras menarik perhatian semua orang di aula. Semua orang cukup tercengang setelah melihat Harvey menamparkan Lenny di seberang aula. Lenny berada di dunia bawah cukup lama. Dia berhenti baru-baru ini untuk menjadi manajer lokasi di Paramount. Meskipun orang-orang yang hadir adalah orang-orang kelas atas, mereka masih perlu menghormatinya. Namun, Harvey berani memukulnya pada saat itu. Maaf, tanganku terpeleset. Harvey menunjukkan ekspresi yang benar-benar minta maaf. Aku minta maaf. Kau harus bisa memaafkan aku. Kau mengatakan bahwa bagaimanapun juga ada gunanya. Kau. Lenny berdiri kembali dengan ekspresi suram di wajahnya. Lalu dengan marah berseru sambil menunjuk Harvey, ke sini sekarang. Pukuli orang ini dan buang dia dari sini. Bab 1688. Beberapa penjaga keamanan yang tinggi dan kuat mendekati Harvey York dengan ekspresi dingin di wajah mereka, siap untuk mengusir Harvey. Maafkan aku membawanya ke sini. Tamara Ebony dan Cynthia Zimmer baru saja keluar setelah merias wajah mereka. Melihat Harvey sedang berkonflik dengan Lenny Thompson, mereka maju untuk menengahi situasi. Cynthia segera bergegas menuju Lenny dan meminta maaf. Manajer Thompson, namanya Harvey. Dia temanku, dan aku membawanya ke sini untuk menghadiri jamuan ulang tahun Nona Walker. Dia agak ceroboh,
jadi harap bersabar dengannya. Tentu saja, Cynthia tidak ingin Harvey dikeluarkan bahkan sebelum acara utama dimulai. Tamara memelototi Harvey, penuh dengan penghinaan. Tetapi setelah melihat Cynthia membela Harvey, Tamara masih dengan tenang berseru, "Manajer Thompson, tolong lakukan ini demi aku. Aku akan membuatnya meminta maaf. Harvey York, cepat dan minta maaf." Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Harvey mulai memutar pisau dan garpu di tangannya. "Aku sudah meminta maaf dengan tulus. Dengan kemurahan hati manajer Thompson, dia pasti akan memaafkan aku." Tamara sangat marah karena Harvey, tapi dia juga yang membawanya ke sini. Jika Harvey diusir, dia takut Cynthia akan ikut dengannya juga. Tamara hanya bisa meminta maaf kepada Lenny sambil menunjukkan kekecewaan di wajahnya. Meskipun Lenny ingin mengakhiri hidup Harvey saat itu juga, setidaknya dia harus menghormati Tamara. Tapi meski begitu, dia tetap mengeluarkan ponselnya untuk memotret Harvey, jelas ingin membalas dendam nanti. Stephen Walker cukup heran bahwa Tamara dan Cynthia lah yang membawa Harvey ke tempat itu. Tetapi setelah memperhatikan Cynthia dengan baik dan melihat bahwa dia sangat mesra dengan Harvey, Stephen dengan dingin terkekeh dan menelepon sebuah nomor. "Tuan Muda Holt, apakah kau sudah datang? Wanita yang kau minati sedang dipermainkan oleh orang lain." Kerumunan bubar. Situasi dimediasi untuk saat ini. Harvey terus memilih makanan lezat sementara Cynthia membantu Harvey di sisinya. Keduanya tampak seperti pasangan. Tamara marah dan tergesa-gesa pada saat bersamaan. Dia memanggil Cynthia di sana untuk Brian saat itu. Tapi setelah melihat Cynthia begitu dekat dengan pria lain, Tamara tidak tahu harus berkata apa pada Brian ketika dia datang. Tepat ketika Tamara masih memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah, kerumunan tiba-tiba terbelah. Seorang pria dengan rambut disisir ke belakang mengenakan kemeja sutra berjalan ke depan. Dia tampak cukup tinggi dan tampan, tetapi langkah kaki yang tidak stabil menunjukkan bahwa dia sudah dikuasai oleh alkohol. Dia tidak lain adalah Tuan Muda Brian Holt sendiri. Dari mana udik desa ini berasal? Beraninya dia berdiri di samping Nona Zimmer. "Apakah kau tidak menyadari bahwa aku menyukainya? Biar aku beritahu kau sekarang, menjauhlah dari Nona Zimmer. Jangan mencoba berpegang teguh pada seseorang yang bukan hakmu. Jika tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau akan mati. Satu hal lagi, Stephen adalah saudaraku yang baik. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kau tampaknya membuatnya sangat tidak senang. Kau sebaiknya berlutut dan minta maaf untuk itu juga. Aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari Paramount jika kau tidak melakukan hal itu. Apakah kau mengerti aku?" Selusin pengikut kemudian muncul di sekitar Brian bersama dengan lambaian tangannya. Dia kemudian menyalakan cerutunya dan mengisap asap besar dengan ekspresi tidak bermoral di wajahnya. Keluarganya bekerja di industri televisi. Brian tidak pernah membiarkan wanita atau selebriti terkenal di internet yang dia minati lepas dari genggamannya. Dia ingin mencicipi Cynthia saat itu. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain memilikinya terlebih dahulu, bahkan sebelum dia mendapatkannya? Belum lagi Tamara benar-benar membawa Cynthia ke perjamuan malam, semua demi Brian. Bab 1689. Di mata Brian Holt, dia bisa membunuh orang luar seperti Harvey York dengan jentikan jarinya. Dia bisa menginjak-injak Harvey sesuka hatinya. Brian merasa sudah cukup menghormati Cynthia Zimmer karena tidak mengambil tindakan saat itu. "Tuan Muda Holt, mengapa kau sudah ada di sini?" Tamara Ebony mau tak mau mendekati Brian, seolah ingin menyatu dengan tubuhnya. Pada saat itu, dia berpura-pura menghentikan pertengkaran. "Tuan Harvey York di sini adalah teman baik Cynthia. Ketika aku pergi untuk menjemput Cynthia, dia berkata bahwa dia tidak akan hadir jika Tuan York tidak datang juga. Itulah mengapa aku juga mengundangnya ke sini. Tolong jangan marah, Tuan Muda Holt. Dan jangan mengusirnya juga. Aku tidak bisa menahan Cynthia di sini jika dia ingin pergi.
Tamara kemudian menatap Harvey dan berkata dengan tenang, "Harvey, tolong jangan pikirkan semua ini. Tuan Muda Holt adalah orang yang sangat blak-blakan. Dia memiliki rasa kesetiaan yang ekstrim juga, selalu menonjol untuk saudara-saudaranya. Tapi karena kau adalah teman Cynthia, itu berarti kau juga teman kami. Aku akan menangani situasinya. Bagaimana kalau kita biarkan saja masalah ini?" Cynthia menatap Brian, lalu pergi ke samping Harvey dan berbisik pelan, "Kakak ipar, dia salah satu investor untuk film yang aku bintangi. Mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Selain itu, keluarga Holt cukup kuat di Mordu. Aku mungkin harus memperlakukan keluarga Holt dengan hormat jika aku ingin tetap bertahan di industri hiburan. Itu sebabnya." "Tidak apa-apa." Harvey memotong Cynthia dan menyilangkan tangannya, lalu dengan tenang berkata sambil menatap Brian, "Aku akan mendukungmu saat kau berada di industri hiburan Mordu. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba membuatmu kesulitan. Tidak perlu menghormati orang seperti ini." Tatapan dingin melintas di mata Brian ketika Harvey mengucapkan kata-kata itu. Dia memelototi Harvey dan berseru, "Apa yang baru saja kau katakan, kau orang desa? Aku tantang kau untuk mengulanginya." Jelas, Brian sudah menahan diri. Jika Harvey terus tidak menghormati Brian, dia akan siap mengambil tindakan. Tamara juga cukup marah pada saat itu kemudian berkata, "Harvey, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Cepat dan minta maaf. Kau sudah beruntung Tuan Muda Holt tidak akan membuatmu lebih banyak masalah. Mengapa kau masih mencoba untuk pamer? Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah pemilik bisnis hanya karena kau seorang penjaga keamanan dari Fragrant Hill? Kau pikir kau adalah pria kelas atas hanya karena kau seorang penjaga keamanan untuk distrik kelas atas? Biar aku beritahu kau sekarang. Aku tidak akan membelamu lagi jika kau tidak meminta maaf. Jangan salahkan aku jika kau dipukuli sampai mati." Tamara memandang Harvey, penuh kebencian. Di mata Tamara, Harvey terlalu tidak bermoral. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi setelah dia dipukuli sampai mati. Penjaga keamanan untuk Fragrant Hill. Itu gila. Brian tertawa terbahak-bahak. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu Nona Zimmer bahwa dia tinggal di villa pertama. Tamara terus mengekspos kemunafikan Harvey. Ini pertama kalinya aku melihat pamer seperti itu. Seorang penjaga keamanan berani berpura-pura menjadi orang kelas atas Mordu. Apakah ini drama komedi yang aneh? Apakah kau percaya bahwa aku akan mematahkan kakimu jika kau mengulangi apa yang baru saja kau katakan tadi?" Brian semakin meremehkan Harvey setelah mengetahui tentang identitasnya. Harvey kemudian dengan tenang menjawab, "Aku mengatakan bahwa aku akan mendukung Cynthia di masa depan ketika dia masuk ke industri hiburan Mordu. Semua ini bukan urusanmu. Kau." Brian tertawa marah. "Kau orang desa. Tahukah kau bahwa keluarga Holt memiliki keputusan akhir atas apapun yang terjadi di industri hiburan Mordu? Meskipun keluarga Holt tidak memiliki kendali penuh atas industri hiburan Mordu, pengaruh mereka masih sangat besar. Setiap selebriti setidaknya perlu memberi hormat kepada keluarga Holt." Bab 1690. Mungkin di masa lalu, tapi semua itu berubah sekarang. Saat itu, Harvey York memutuskan untuk membiarkan Kaizen Group mengambil kendali penuh atas industri hiburan Mordu hanya untuk mendukung Cynthia Zimmer dan tidak ada yang lain. Jika tidak, entah berapa banyak sembarang orang yang akan datang untuk mengganggu Cynthia ketika dia hanya mencoba untuk berhasil di industri. Betapa menjengkelkannya itu. Tanpa pikir panjang, Harvey terlalu lelah bahkan untuk memikirkan Brian saat itu. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Aiden Bauer. 2 hal. Nomor 1, masuki pasar industri hiburan Mordu. Aku ingin melihat perusahaan menjadi nomor 1 untuk industri hiburan Mordu. Nomor 2, ada orang bernama Cynthia Zimmer. Aku mendukungnya saat dia berada di industri hiburan. Bunuh siapapun yang berani bahkan mengambil keuntungan darinya. Harvey dengan santai menutup teleponnya setelah dia selesai berbicara.
Lanjutkan. Teruslah berpura-pura. Brian Holt dengan dingin tertawa. Kau pasti sangat tidak tahu apa-apa, dasar orang desa. Di seluruh Mordu, satu-satunya orang yang berhak berada di industri hiburan selain keluarga Holt adalah keluarga kelas atas dan Kaizen Group. Kau tidak akan memberitahuku bahwa kau disebut keluarga dengan peringkat teratas, kan? Keluarga peringkat atas mana yang akan mendengarkan seseorang yang berpenampilan sepertimu? Brian menunjukkan penghinaan total. Industri hiburan di Mordu tidak sehebat itu. Orang-orang di dalam industri biasanya lebih suka mencari nafkah di Wolsing atau Hong Kong. Ukuran industri hiburan Mordu tidak sebesar itu. Itulah mengapa keluarga peringkat teratas tidak tertarik. Ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa keluarga Holt dapat mengendalikan sebagian besar dari apa yang terjadi di industri hiburan Mordu. Tapi Harvey berpura-pura mengendalikan industri hiburan sendiri. Kepada siapa yang dia bercanda? Harvey kemudian berkata dengan tenang, mengapa aku membutuhkan keluarga kelas atas untuk hal sepele seperti itu? Aku hanya akan meminta Aiden untuk menanganinya. Seberapa sulitkah itu? Hah, jadi, kau bahkan tahu nama Aiden dari Kaizen Group. Tapi kau pasti tidak tahu bahwa dia mengalami konflik dengan pemimpin cabang Walker baru-baru ini. Dia akan dipukuli seperti anjing liar. Dan kau memberitahuku bahwa dia akan mengendalikan industri hiburan Mordu. Siapa yang kau coba bodohi? Ponsel Brian mulai berdering pada saat itu. Ketika Brian tanpa sadar mengangkat teleponnya, suara tergesa-gesa bergema dari sisi lain telepon. Ini buruk, Tuan Muda Holt. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Kaizen Group, tetapi mereka mulai membeli semua saham keluarga Holt. Apakah mereka mencoba melawan keluarga Holt? Apa? Brian membeku, lalu menatap Harvey sambil benar-benar bingung. Apakah itu karena panggilan telepon anak ini sebelumnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Brian tidak percaya. Tapi dia segera sadar kembali. Pasti karena keluarga Holt terlalu dekat dengan keluarga Walker dan mendukung mereka untuk naik pangkat. Aiden akan melawan semua orang seperti anjing gila dan kemudian menargetkan keluarga Holt. Pasti murni kebetulan bahwa semua ini benar-benar terjadi. Atau mungkin Harvey mendengar percakapan orang lain saat dia melakukan pekerjaannya sebagai penjaga keamanan di Fragrant Hill, itu sebabnya dia menggunakan fakta itu untuk menakut-nakuti orang lain. Tanpa pikir panjang, Brian mulai memberi perintah kepada bawahannya, lalu dengan dingin menatap Harvey. Baiklah, nak, cukup bicara. Berlutut dan minta maaf. Berjanji untuk menjauh dari Nona Zimmer dan pergi dari sini sekarang juga. Atau aku akan menghabisimu. Apakah kau percaya aku? Cynthia terdiam setelah melihat kakak iparnya dalam keadaan ini. Tidak mungkin Harvey bisa tetap berhati-hati sama sekali. Cynthia mungkin satu-satunya orang yang percaya akan mudah bagi Harvey untuk mengendalikan industri hiburan Mordu. Brian sangat marah sehingga dia merasa bahwa dia telah mati dan hidup kembali. Dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke depan. Bagus, sangat bagus. Sepertinya kau tidak akan bisa mengukur batasmu tanpa aku memberimu pukulan yang bagus.